Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa bihamdih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya wa din wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wal 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa farij an ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur hafaz wa ayyid nafatan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nadatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansur wahfaz wa ayyid nadatul watan fil alamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah, yang tidak bosan-bosan mengajak kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada agar kita selalu panjatkan puja dan puji kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih memberikan kita kesehatan, yang masih memberikan kita panjang umur niki. Semoga kesehatan kita, panjang umur kita gunakan dalam jalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita gunakan kesehatan kita ini juga menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita gunakan kesehatan kita niki sebaik-baik mungkin. Jangan sampai kesehatan kita niki, jangan sampai panjang umur kita yang diberikan oleh desida Allah Subhanahu wa Ta'ala sia-sia. Jangan sampai sia-sia kesehatan kita. Jangan sampai sia-sia panjang umur kita. Kita rugi. Kita rugi sebagai umat, sebagai hamba di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikasih umur yang panjang, dia tidak menggunakannya sebaiknya. Dia tidak menggunakannya sebaik mungkin. Sudah dikasih panjang umur oleh di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi dia rugi ketika diberikan panjang umur, dia tidak menggunakan sebaik-baiknya, berarti orang itu sangat rugi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikannya panjang umur. Dan begitu juga dia diberikan kesehatan tetapi tidak menggunakan kesehatannya dengan sebaik-baik mungkin, berarti dia rugi. Seseorang itu sudah diberi kesehatan, dia tidak menggunakannya sebaik mungkin, maka dia sangat rugi. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jadi kalau kita dikasih umur oleh desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, umur yang panjang, maka kita gunakan umur panjang kita niki sebaik-baiknya, ya, sebaik-baik mungkin kita gunakan menjalankan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, seperti sholat, seperti puasa, seperti zakat dan lain sebagainya. Itu cara kita menggunakan panjang umur kita, ya. Itu cara kita kalau sudah dikasih umur panjang, kita gunakan sebaik mungkin. Dan kalau kita diberikan kesehatan oleh desida Allah Subhanahu wa Ta'ala, berarti kita gunakan kesehatan kita sebaik-baik mungkin, seperti beramal jariah, ya, seperti menolong sesama ketika ada bangunan, ketika ada gotong royong, mendirikan madrasah, kita bantu dengan tenaga kita, ya. Dan kita gunakan kesehatan kita juga dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari itu sangat beruntung orang yang dikasih umur,
Orang yang dikasih kesehatan, dia menggunakannya sebaik-baik mungkin. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, maka mari kita gunakan kesehatan kita. Kita gunakan panjang umur kita sebaik-baiknya. Nanti di hari kelak kita tidak menyesal karena sudah menyiapkan umurnya sudah panjang, sudah diberikan kesehatan, tetapi dia tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak pernah menggunakan panjang umurnya, tidak pernah menggunakan kesehatannya sebaik-baiknya. Berarti nanti di hari kemudian dia akan menyesal. Kenapa menyesal? Karena dia tidak pernah menggunakan panjang umurnya, tidak pernah menggunakan kesehatannya dalam menjalankan semua perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari kita sama-sama kita menggunakan kesehatan kita, ya, kita gunakan panjang umur kita sebaik-baik mungkin. Coba kita pergi ke rumah sakit, banyak di sana orang-orang yang sakit. Itulah sebagai pelajaran kita, ya, mumpung kita masih sehat, mumpung kita masih berikan panjang umur, maka mari kita sama-sama menggunakan kesehatan kita sebaik-baik mungkin. Kita sama-sama memperbaiki diri kita, menggunakan panjang umur kita, menggunakan kesehatan kita sebaik-baiknya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, salawat dan salam kita aturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang telah membawa kita semua ke jalan yang benar, ke jalan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kelak kita mendapatkan syafaat pertolongannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari yaumil qiyamah. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, pada kali ini saya akan membahas tentang tasdid pada Al-Fatihah. Nah, jadi kita akan membahas tasdid yang ada di dalam surah Al-Fatihah itu. Nah, karena penting kita ketahui di mana tempat-tempat tasdid itu ketika kita sholat. Contohnya misalkan di sana ada tasdidnya, tetapi kita tidak membaca dalam keadaan tasdid. Sudah berubah maknanya, sudah berubah artinya. Jadi kalau dia dibaca tasdid, kita baca tasdid, ya. Kalau tidak ada tasdidnya, jangan kita tasdidkan, jangan kita memasih-masihkan diri. Nah, kalau sudah salah barisnya, terus dia ada tasdidnya tidak ditasdidkan, berarti sudah beda maknanya, sudah berubah maknanya, ya, berarti sholatnya batal. Karena sudah berubah maknanya, sudah berubah artinya, berarti batal sholat kita. Maka perlu sekali kita ketahui di mana tempat-tempat tasdidnya huruf Al-Fatihah itu. Faslun tasdidatul Fatihati arba'a asyarata. Tasdid yang ada pada huruf Al-Fatihah itu arba'a asyaratan, 14. Jadi tasdid yang ada pada surah Al-Fatihah itu banyaknya 14 tasdid. Nah, sekarang kita bahas satu persatu. Bismillahi fauqal lami. Nah, di bismi itu tasdidnya di atas. Nah, bismillah. Nah, tasdidnya di atas lam.
Nah, di sana ada lamnya, ada tasdidnya di lamnya itu. Bismillah, Bismillah, harus kita tasdidkan, jangan Bismillah. Nah, jadi itu sudah berbeda maknanya. Ya, kalau kita ada tasdidnya, kita baca tasdid. Jangan baca Bismillah, nggak ada tasdidnya. Jadi kalau ada tasdidnya kita baca tasdid, contoh Bismillah. Nah, kita tasdidkan. Kenapa kita baca tasdid? Oh, adik tidak berubah maknanya, berubah artinya. Nah, di sana tasdidnya itu ada di lamnya, di lafaz jalallahnya itu ya, di sana ada lam. Itu di sana lamnya itu ada tasdidnya. Ar-Rahmani. Yang kedua dalam lafazan Ar-Rahmani. Nah, tasdidnya di atas ro. Nah, ro-nya itu tempat bertasdidnya. Nah, harus kita dibaca di sana, harus kita tasdidkan. Contohnya Ar-Rahman, jangan Ar-Rahman. Nah, jadi nggak ada tasdidnya di sana. Nah, jadi sudah berubah maknanya, sudah berubah artinya. Kalau tidak ada tasdidnya di Ar-Rahman itu, jadi kita harus tasdidkan ro-nya itu, karena di sana ada huruf tasdid. Itu yang kedua. Di ro-nya itu ada tasdid, maka kita harus baca tasdid. Yang ketiga Ar-Rahim. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang di himnya itu, di him, di ro-nya itu. Nah, ro-nya itu ada tasdid, maka kita harus baca tasdid di ro-nya itu. Jangan kita baca tidak bertasdid. Nah, kalau tidak baca bertasdid berarti berubah artinya, berubah maknanya. Nah, itu tasdid yang ada di Bismillahirrahmanirrahim. Ya, tasdid yang ada pada surat Al-Fatihah itu ya ada 14. Itu yang tadi, yaitu ada 14. Nah, yang tadi saya sebutkan itu yang 3 itu juga, makanya dia 14. Sekarang tasdid di surat Al-Fatihah. Alhamdulillah. Nah, di Alhamdulillah itu ada tasdidnya. Di tasdidnya itu di atas lam jalalah. Di sana kita tempat membaca tasdid di lam jalalahnya itu. Alhamdulillah. Nah, alhamdulillah. Kalau tidak dibaca tasdid di alhamdulillah itu, dia tidak membaca tasdid, berarti sudah berbeda maknanya, berubah artinya. Jadi kalau sudah ada tasdid, kita baca tasdid. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbi, di sana di Rabbinya itu ada huruf tasdid, ada tandanya tasdid. Jadi kita harus baca bertasdid, jangan Rabbil alamin, Rabbil alamin, Rabbil alamin. Nah, kita baca tasdid di sana. Tasdidnya itu di atas ba. Nah, di ba-nya itu ada huruf, ada tandanya tasdid, bukan huruf, tapi ada tandanya di tasdid Rabbi. Dan di sana huruf ba-nya itu tempatnya bertasdid. Nah, maka jangan sampai kita tidak membacanya bertasdid. Nah, harus kita baca bertasdid. Ar-Rahman. Nah, di Ar-Rahman itu juga ada hurufnya bertasdid. Tempatnya bertasdid itu adalah ro. Nah, nanti kita baca Ar-Rahman.
kita harus baca Ar-Rahman, kita kasih tasdid sana, kita baca bertasdid Ar-Rahman dan Ar-Rahman. Salah fatal itu sudah, ya, sudah fatal, salah fatal kalau tidak ada tasdidnya. Harus kita baca tasdid. Ar-Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim. Nah, Ar-Rahim. Nah, di sana tempatnya bertasdid itu adalah di huruf ro-nya. Nah, kita baca bertasdid. Maliki yaumiddin, middin. Nah, di sana ada huruf ada tandanya tasdid. Jadi kita harus bacanya tasdid. Jangan baca Maliki yaumiddin, Maliki yaumiddin, baca-baca dia los, baca-baca, tidak boleh. Nah, harus kita baca bertasdid. Maliki yaumiddin. Nah, kenapa kita baca tasdid? Ya, karena ada tandanya tasdid. Nanti kalau kita tidak baca tasdid, berubah artinya, berubah maknanya. Nah, itu yang sangat kita takuti ketika kita baca Bismillahirrahmanirrahim atau membaca surat Al-Fatihah, ya, tidak membaca tempat-tempatnya bertasdid, ya, yang bertasdid tidak dibaca tasdid, yang bertasdid tidak kita baca bertasdid, ya. Itu kita harus berhati-hati ketika kita membacanya, maupun di dalam sholat maupun di luar sholat. Iyyaka na'budu, iyyaka na'budu, iyyaka na'budu. Nah, dia-nya itulah tempatnya bertasdid. Jangan kita baca iyyaka na'budu, iyyaka, kita tekan sedikit ya, sedikit. Iyyaka, iyyaka na'budu. Nah, kita tekan sedikit di iya-nya itu karena ada tandanya tasdid. Maka kita harus baca tasdid. Wa iyyaka nasta'in, wa iyyaka nasta'in. Nah, di sana iyyaka nasta'in, di sana kita iya-nya itu tempatnya bertasdid, dan kena wa iya dannya itu juga tempat bertasdid, makanya kita harus baca tasdid. Ihdinas siratal mustaqim, tasdidnya di atas shod. Nah, jangan kita sampai baca ihdinas siratal mustaqim gak ada tasdidnya, berarti kita harus baca ihdinas siratal mustaqim, kita kasih tasdidnya di sana, kita baca bertasdid di huruf shodnya, ya. Kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, ya, lanjut. Siratal ladzi, ya, tasdidnya di atas lamnya. Nah, di atas lamnya itu ada tandanya tasdid, makanya kita harus baca tasdid, jangan kita baca siratal ladzi. Nah, itu salah. Harus kita baca dengan bertasdid. Contohnya siratal ladzi. Nah, kita kasih tasdidnya di sana. Yang terakhir adalah an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, tasdidnya ada di dotnya. Nah, ada di dotnya itu ada tandanya tasdid. Jadi kita kasih di sana lah bacanya tasdid. Waladdallin. Yang benar. Jangan sampai kita baca
أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Salah. Nah, berarti kita tekan sedikit di sana. An'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, tekan sedikit, kita naikkan karena ada tasdid di sana. Ya, kita harus baca tasdid. Nah, yang terakhir adalah waladdallin. Nah, di lamnya itu tempatnya bertasdid. Ya, di lamnya itu tempatnya bertasdid, maka harus kita baca bertasdid. Kita tekan sedikit, kita kasih tasdidnya di sana. Ya, itulah tasdid yang ada pada surah Al-Fatihah. Karena Bismillahirrahmanirrahim itu termasuk sebagian dari surah Al-Fatihah. Nah, karena kalau tidak bagus bacaan kita di surah Al-Fatihah, ya, yang tasdid tidak dibaca tasdid, ya, yang panjang tidak dibaca panjang, yang pendek dia baca panjang. Nah, jadi baru sah sholat kita kalau bacaan surat Al-Fatihah kita itu benar. Nah, makanya kita harus perlu namanya menuntut ilmu, ya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, jadi surat Al-Fatihah ini di dalam surat wajib kita baca nih. Jadi kalau kita tidak baca surat Al-Fatihah di dalam sholat, tidak sah sholat kita. Ya, tidak sah sholat kita, biarpun kita sholat 1000 rakaat, ya, sholat sunat 1000 rakaat, tetapi dia tidak membaca Fatihah, tidak sah sholatnya. Ya, jadi wajib, makanya kita wajib membaca surat Al-Fatihah, baru surat-surat yang pendek. Boleh kita tidak membaca surat-surat setelahnya, itu boleh, itu sunnah. Tetapi kalau surat Al-Fatihah adalah wajib di dalam sholat ini. Maka hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, maka kita harus perlu mengetahui di mana tempat tasdidnya, di mana tempat panjangnya, di mana tempat pendeknya itu, ya, itu sangat perlu sekali. Apalagi kita sebagai imam harus kita fasih, harus kita tahu ilmu tajwid, tahu panjang pendeknya, di mana tempat tasdidnya. Itu perlunya kita belajar ilmu tajwid, ya. Hadirin kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada, semoga ada manfaatnya pada hati yang penunggu sami dan kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Ya, kalau ada kehilafan, kalau ada kesalahan, saya minta maaf, ya. Saya minta maaf sebesar-besarnya. Benarnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salahnya yang sendiri. Allahumma fiqhul hadi ila sabili rasad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.